Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa qala aidan innallaha yuhibbul muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri. Hadir pula di tengah-tengah kita Bapak Bupati mantan, Pak Pamuji, segenap jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian kebangsaan yang dilaksanakan oleh Desa Ringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap rahimakumullah. Tuku kecap bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Cilacap yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di tempat yang baik, di suasana yang sangat baik, bertemu dengan orang-orang baik. Maka saya mintakan kepada Allah, mudah-mudahan selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Kebetulan saya baru 1 bulan pulang haji, maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemnya kesusu ya. Ibu bapak yang saya muliakan, orang itu punya rezeki masing-masing. Yang rezeki antara satu orang dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Namun celakanya adalah banyak di antara kita yang menganggap rezeki itu bentuknya hanya uang. Sehingga yang sering kita syukuri kalau kita mendapatkan rezeki dalam bentuk uang. Padahal rezeki itu tidak harus uang. Rezeki orang itu berbeda-beda. Ada orang yang punya rezeki dekat dengan keluarga. Ada orang yang punya rezeki berlimpah harta. Ada yang punya rezeki banyak cinta. Ada rezeki mempunyai pekerjaan yang nyaman. Ada rezeki yang bentuknya selalu sehat. Ada rezeki yang pengen apa-apa tercukupi dan lain sebagainya. Namun persoalannya kembali, selalu saja yang kita hitung itu hanya uang. Sehingga apa? Begitu banyak orang mengejar uang sementara melupakan rezeki yang lain. Contoh mungkin kalau dihitung soal uang, mungkin satu orang lebih banyak dibandingkan yang lain. Tapi soal waktu, mungkin seseorang lebih banyak dibandingkan
uangnya orang lain. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, semua orang di antara kita tahu berapa sisa uang yang kita miliki, tetapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dimiliki. Tapi anehnya banyak orang kehilangan waktu demi uang, banyak orang menangis kehilangan waktu demi uang, tetapi orang tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Padahal mohon maaf, disebutkan bahwa sebenarnya waktu itu jauh lebih berharga dibandingkan uang. Contoh, Anda hari ini dikasih uang 1 miliar, tapi nanti malam waktunya habis. Sama dikasih tidak punya uang 1 miliar, tapi masih mempunyai waktu 1 tahun. Tentunya kalau kita tahu, kita lebih memilih waktu dibandingkan uang. Cek. Kalau cek. Kalau mic-nya mati, jelas ini buang-buang waktu dan panitia tidak punya uang. Makanya banyak orang mengatakan waktu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak Pak mantan bupati ketemu, kok beliau bilang tidak punya waktu, berarti tidak punya uang. Nah, nikmat inilah waktu yang diberikan oleh Allah perlu kita syukuri. Bagaimana hari ini waktu berjalan begitu cepat. Baru pagi tahu-tahu siang, tahu-tahu malam, kembali pagi lagi. Saya itu kadang-kadang yang paling saya sesali satu, tumbuh berkembangnya anak saya, santri-santri saya tidak bisa melihat secara langsung. Kenapa? Karena waktu saya habis di jalan. Saya bilang sama istri saya, Beb, istri saya jawab, iya saya. Sebenarnya bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya itu minta maaf sama kamu, sama anak, sama santri. Kenapa, Bah? Karena saya tidak bisa mendampingi tumbuh berkembangnya anak-anak dan santri. Kenapa? Karena memang hidup itu pilihan. Kalau saya di pondok, saya tidak bisa membersamai jamaah. Tapi kalau saya bersama jamaah, saya tidak bisa membersamai anak. Sehingga di situ kemudian saya kadang-kadang sedih dikasih tahu berita, Bah, anaknya sakit. Mungkin materinya cukup, tapi waktunya tidak ada. Itulah kenapa kemudian orang Jawa mengatakan wong urip ki wang sinawang. Wang sinawang itu bahasa Indonesianya apa? Lihat melihat. Oh ya bukan ya, lihat melihat itu bahasa Jawanya delok mendelok. Mungkin Ciblek melihat Gus Miftah hidupnya enak, tapi Gus Miftah melihat Ciblek hidupnya lebih enak. Tapi Ciblek ini orang luar biasa, orang yang mempunyai prinsip bahwa kekurangan itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Umpamanya Ciblek ki ayu, malah mungkin rapayu gitu loh. Umpama ayu malah mungkin rapayu, atau mungkin lah Ciblek ayu ki malah mungkin jadi purel. Tapi karena Ciblek itu dikasih sedemikian rupa, justru disyukuri kemudian menjadi rezeki. Amin Allahumma amin. Kalau mungkin mancung, Ciblek malah cepat mati karena ambekane boros. Tapi karena pesek malah panjang umur karena ambekane ngirit. Maka kita doakan Mbak Ciblek panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Ciblek hidup sendiri. Demikian juga umur yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia, sudah 78 tahun. Ini kalau usia manusia, Rasul mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in, usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pak Bupati, usianya sekarang berapa, Pak? 67. Wah,
Ini berarti kalau prediksi 60 sampai 70 tahun ya jatahnya Pak Bupati ya tinggal 3 tahun lagi. Karena Nabi mengatakan apa? Jarang yang lebih dari itu. Tapi juga tidak mustahil. Saya masih punya jamaah di Semarang, Mbah Asrori, usianya 102 tahun. Beliau ditabrak orang itu 49 kali. Tulangnya patah itu sampai 49 kali. 102 tahun tapi makan kambing masih berani, makan jeroan masih berani. Bahkan beliau biasa makan jeroannya usus. Saya tanya, Mbah kok jenengan sampai 102 tahun apa rahasianya? Ternyata Bapak Ibu, rahasia dia cuma satu. Setiap Jumat pagi sudah selama 35 tahun beliau sedekah nasi bungkus setiap Jumat 250 bungkus setiap Jumat. Padahal usianya sudah 102 tahun. Ini mungkin orang yang punya uang saja nggak sanggup. Kalau toh dia mampu, minimal kita belajar konsisten dan istiqomah dari Mbak Asrori ini. 102 tahun. Setiap Jumat pagi sedekah nasi bungkus 250 bungkus. Dan ternyata itu rahasia dia panjang umur. Datang ke pondok saya, Mbah ngersake dahar nopo? Daging kambing saja Gus. Padahal usia-usia di bawahnya makan daging kambing masih mikir Pak. Ini 102 tahun masih makan daging kambing. Masih bisa makan sate, masih bisa makan tongseng, masih bisa makan tengkleng. Gak ada penyakit. Padahal mohon maaf, orang begitu masuk usia di atas 50 tahun biasanya kebak penyakit. Dikasih kopi manis gak berani, katanya diabetes. Makan bakmi gak berani pakai telur, katanya kolesterol. Makan peng gak berani, katanya asam urat. Ini semuanya masih dimakan. Kalau saya beda kasus. Kalau saya dari dulu membiasakan minum kopi tanpa gula. Karena ini untuk kesehatan saya, bukan karena saya penyakit gula. Kata Mbak Ciblek Pak Bupati, orang kalau penyakit gula itu ciri-cirinya satu, sudah nggak bisa ngaceng Pak. Nah, itu bener. Nah, itu bisa dibuktikan. Orang itu kalau udah penyakit gula, masih ingat almarhum Gendos? Nah, beliau bilang sama saya, Gus, inyong donga apa? Tak doa akhir rika dari wong sugih ya. Makasih Ki. Tapi syaratnya satu, jangan kena penyakit gula kayak saya. Kenapa Ki? Karena sebanyak apapun uang yang kamu miliki, kamu kena penyakit gula, eman-eman bojone mubadir. Lah kepriwe iso ngaceng? Ternyata benar Pak. Secara medis orang itu kalau penyakit gula nggak bisa berdiri. Makanya kalau Gus Miftah nggak mau minum gula Pak. Satu, saya selalu minum kopi itu pahit. Karena Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Nah ini mau masih panas harus saya minum Pak Pamuji. Jangan sampai dingin. Jangan biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tapi ambune ya Allah, sangitnya kayak ngene ya. Ini kayak kopi baru buat kok sudah dingin ya, sehingga siapa yang mau. Ini kurang panas goblok, ini dingin ini. Kurang panas. Saya kalau minum kopi nggak panas, perut saya mulas kebelet ngising. Lagian baru di Cilacap ya pengajian pakai magicom ya, apa-apaan. Cangkeme panitia kurang ajar temen, bok kurang. Emangnya pengen ngombori cangkem sapi. Semangat temen. Saya ngaji sudah 20 tahun lebih, baru ini disuguh magicom. Jangan sampai pagi Gus. Malah ngombori cangkem sapi. Itu kalau diminum Mbak Ciblek, langsung tambah tinggi sak magicom. Nah, 78 tahun usia yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Tentunya begitu banyak suka dan dukanya perjalanan selama 78 tahun. Saya orang yang selalu menghargai sejarah. Bagaimana kemudian bangsa ini terlahir, kemudian dideklarasikan atas begitu banyak pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa, atas banyaknya darah yang dikeluarkan, bahkan mungkin nyawa, tidak hanya harta. Hari ini mohon maaf, kita sebagai generasi penerus diingatkan,
Inna fi yadi subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat, dan di telapak kakinya kehidupan umat hari ini. Artinya apa? Hari ini kita dituntut menjadi generasi penerus yang mampu meneruskan perjuangan Jenderal Sudirman, yang mampu meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya cukup sebut dua saja. Dua orang ini pahlawan nasional, yang satu dari Muhammadiyah, yang satu dari Nahdlatul Ulama. Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah, Pangeran Diponegoro itu santri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri di mbah saya Ponorogo kepada Mbah Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nama aslinya adalah Ontowiryo. Ngaji pertama kali di Ponorogo, lanjut di Kartosuro kepada Kiai Haji Taftazani ngaji kitab kuning. Lanjut ke Purworejo ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Ahmad Baidowi. Lanjut ke Salaman Magelang ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Ini tipikal santri murni. Begitu menjadi orang hebat. Siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ternyata Pak Pamuji, pahlawan-pahlawan itu semuanya punya nama alias. Ki Hajar Dewantoro itu punya nama asli Suwardi Suryoningrat. Nah, pahlawan yang paling populer di Jawa Tengah dari Jepara, Raden Ajeng Kartini, itu punya nama asli Harum. Makanya Putri Indonesia. Berarti Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah Harum. Nah, saya mau belajar dari dua pahlawan nasional ini saja. Pelajaran pertama, kenapa mereka dikenang sepanjang masa? Karena ada dedikasi, karena ada sumbangsih untuk bangsa ini, maka kemudian nama mereka dikenal. Sekarang apa yang tidak menggunakan nama Sudirman, Pak? Semuanya pakai Sudirman. Jalan Sudirman, kampus Sudirman, gedung Sudirman, gor Sudirman. Demikian juga dengan Pangeran Diponegoro. Ini membuktikan apa? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Orang itu yang akan dilihat pada akhirnya adalah atharnya. Asar itu apa, Mas? Bekas. Bekas apa yang dilihat? Bekas perjuangannya. Maka kita mengenal peribahasa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan batang. Matamu batang. Kecangkemnya bosok temen ya. Pasti cangkemnya jomblo. Mumpung saya baik hati, yang jomblo kamu tak kasih doa aja sepleng supaya segera dapat jodoh. Mau apa enggak? Kalau kamu punya perempuan yang kamu taksir kok sudah dicintai oleh orang lain, kamu berdoa sama Allah, ya Allah, jika dia jodoh orang, saya juga orang, ya Allah, amin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan batang cangkeme. Manusia mati meninggalkan utang. Ada yang punya hutang di sini? Yang punya hutang silakan datang ke rumahnya Pak mantan Bupati. Ngapain? Ayo nangis bareng. Api pecine NU. Saya doakan masuk surga. Pecine. Oh, ketua panitia. Pantesan rupanya kayak kotak infak ya. Ketua panitia. Ketua panitia. Oh, Jamal Gindil ya. Kamu malam Minggu pengen ke sana. Besok ulang tahun pondok. Ulang tahun pondok. Gampang kok tak sawer, santai wae. Ya, rupamu mesake tak sawer ya.
Besok malam minggu payung ulang tahun pondok. Saya besok bagi tiket umroh 15. Nah, yang mau dapat tiket umroh silakan datang ke pondok. Ya siapa tahu rezeki kamu kan. Ya terus tanggal 2 September saya mau ulang tahun pondok. Kemudian tanggal 8 September konser kebangsaan. Ada Mbak Woro Widowati, After Sen, Denny Caknan, semacam-macam itu. Ciblek, walah. Ciblek nanti kita undang, iya, bukan sebagai pengisi acara, ganjel panggung. Kurang dhuwur cangkeme, kurang dhuwur. Kan ganjel, kurang dhuwur keprimen. Iya, Ciblek itu agak marah sama aku karena cintanya aku tolak. Kayaknya nggak lucu kalau aku sama Ciblek. Masa anak semut munggah gajah. Miki Ciblek mati. Ya, uangnya pateni setan bae. Gus. Ciblek sih ini dong sayang. Iya. Kenapa sayang? Aduh. Nun sewu nggih, maaf. Kenapa sayang? Kangenkah sama aku? Muntah. Sayang, katanya Gus Miftah kan orang pinter. Iya. Kenapa Ciblek? Sekolahnya juga pandai, pinter. Kok aku dulu goblok banget kok. Enggak, kalau katanya. Tahu itu enggak? Apa? Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Salah dong. Berapa? Harusnya 3. Kok 3? 1 aku, 2 kamu, Satunya? 3 anak kita. Ape. Masuk. Anu, Ciblek mundur dikit. Oh iya. Ganjel toh, ganjel. Ganjel toh, ganjel. Bukan deh, mundur sini loh. Oh iya. Nun sewu nggih. Kamu kenapa tak suruh mundur? Iya. Jeleknya kejauhan. Gus. Iya, Blek. Kalau berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus 8 kan ya? 7. Oh, kok 7? Ya 7. 6, 7 baru 8. Oh yang Kok 6 ke langsung 8 ke priwe? iya, karena tujuanku mencintaimu. Tapi sorry ya Blek ya, kita beda pemikiran. Oh ya. Ciblek mikir Gus Miftah mikir lu cinta Luna. Tapi kan aku kayak Prilly, Gus. Prilly siapa? Prilly koncororo semoro Alah. sosoro. Lah iku yo ora Prilly aku tukon Sina, ini yo Apa? pring silan. Monggo. Mbak Ciblek sehat ya? Alhamdulillah sehat, Gus. Tadi kesini diundang panitia apa? Disuruh jadi pawang hujan atau ngapain tadi itu? Tadinya disuruh pawang hujan tapi nggak jadi. Terus jadi apa Ya sekarang? jadi ganjel. Ganjel ini ganjel panggung. Tahu ganjel tahu? Iya, ganjel tahu buat ganjel Gus Miftah. Mau? Lah. Ya Allah. Aku sing diganjel karo Ciblek. Wah, Ya mbok gelem. Ora gelem sing kene ya maksa ya kena ora patut. Monggo Gus. iya. Badhe ngunjuk napa Gus? Lah kopine teka-teka keprimen ya. Punje panitiane kopine ora teka-teka? Ini tanda-tanda Mbak Oh, Ciblek. gimana? Ya kopi saja langka, apalagi amplop. Oh, berarti jangan mriki niki goleti amplop. Enggak, saya enggak pernah diamplopi. Oh, lah terus? Lah wong yang diamplopi asisten saya kok. Oh, nggih, masa jenengan. Ya, aku ketemu Mbak Ciblek tak sangoni. Ya Allah, Gus. Matur nuwun sangat mugi-mugi panjenengan diparingi sehat. Ora ono sing cilik. Panjang ya. umur, Ora ono sing cilik, ora murah sido. rezeki, Ora ono sing barokah nggih pokoke jenengan lah pokoke selalu sehat. Jangan. Lari. Iya wes. Ngomong. Sampun lah wong kula mboten kados niku kok, Gus. Mboten nggih. Kula pun dangu nggih. Matamu. Lah mbok anu. Mbak Ciblek kalau dikasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Ya, ditabung. Betul, yang bener ditabung, jangan Ditabung, dicelengi. Makanya iya. ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Iya, aku juga bukan celeng. Itu kelamaan loh. Lah bagi loro keprimen. Wong
bagi loro mung kene bagi angel banget tuh njaluk suwen anu arep nyawar apa arep mampir duit tok. Bagi zona maning nang. Oh, zona maning. Tapi aku percaya karo Gus Miftah. Emane kula sering daerah Gus Miftah biyen. Oke ya. Dia sing jane panitia mikirai kontrak. Ya ngasih Mbak. Nggih, sampun lah. Di rumah punya sapi enggak Mbak? Di rumah mboten. Ya tuh kok dhewe kaya aku bojomu. Ora maksudnya waktu itu kok kena. Oh itu kena cangkeme. Nggih. Aku wis suara ketemu Mbak Jiblek. Wis kabeh wae. Nggih. Aku ngitung. Sampun dangu nggih matur nuwun sak Kayak ngopo kayak tangane. Oh ya wis. Nggih. Ketua panitia kayak siji wendok kayak mesake. Nggih lah nggih. Nggak jangan panitia kok dremis. Tang mriki tok nggih. Tang mriki nerjo panitiane dremis. Halah kok dremis priwe? Lah nika sing Wingi nyuwun. ngomong ning pondok. Kepripun? Wis dika ergo murah ditawar. Oh alah nggih. Niki. Ya nggih Jiblek kabeh wae. Matur nuwun Gus, ya ampun. Paron-paronnya ora kok nggo dawek kok. Alah, biasanya wingi tak wene dhuwit ning pondok dilebokke susu kayak kiye. Kula dilebokaken apa Gus? Emah. Ya mbok kok nyocok angel nglebokaken. Lato-latone cilik gaya. Iya tapi kula anu Suki Apa? lho. Suki. Suki apa? Disumbel kaos kaki. Monggo Gus. Itu namanya Suzuki. Oh, Suzuki. Kita susu bono kaos kaki. Nek kula Suro Ratu, Gus. Apa itu? Susu loro wis ora metu. Lah ketua panitiane Sukarlan. Apa? Asung lekar ning dalan. Saya dulu sering wayangan sama Mbak Cible ini, dalangnya almarhum Ki Entus. Ki Entus tuh ngaji sama saya. Lah Mbak Cible ini salah satu bintang tamu yang sering diajak sama almarhum Ki Entus. Lah tongkat yang saya bawa ini warisan dari almarhum Ki Entus. Saya bawa itu tujuannya cuma satu. Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berdoa mudah-mudahan almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Nah, ini lah Pak Tato Pamuji ngersake oleh jariah dari saya ya kasih apa gitu. Apa yo? Nika malah nguting-nguting jane nyongor anu ngapa? Niki pelawak doyok, Gus. Oh Pak Doyok. Doyok tapi doyok KW. Doyok KW. Nggih, saking Kebumen. Kebumen kumisnya kayak jagung bakar ya. Semelek ketek lah Gus. Milih ketek. Tapi kan bojone Ciblek. Nggih Ya. bojo teng panggung. Oh bojo teng panggung, asline mboten. Bojo menurut kebutuhan. Menurut kebutuhan ya seringnya Lah kumis itu sunahnya sebenarnya malah dikerok. Tapi ngingu ya ora apa-apa. Wong aling-aling, Gus. Aling-aling apa? Aling-aling untu. aling-aling untu niku, Gus. Oh ya cangkemnya merongos ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada akhirnya orang itu yang dilihat itu adalah asarnya. Asar itu apa? Bekas. Lah untuk menciptakan asar yang baik ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Mulk, tugas manusia itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Ciblek. Nah, yus dibayar kok ora terjemahke. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Ciblek silakan. Artinya saya udah disawer sama Gus Miftah. Terima kasih. Canggem. Ya Allah, tapi saya meyakini Mbak Ciblek ini orang baik. Iya. Maka saya berwasiat tolong Mbak Ciblek jangan dikubur sebelum mati. Nggak di air keras. Kalau mau di air keras nggak apa-apa. Buat gandulan kuncinya Gus Miftah. Alamat aneh. Kunci sing ngendi? Pak Kiai dongake niki nggih, nggih. Muga-muga awet nggih. Atau kita doakan, Awet napa? awet elek. Oh, nggih. Loh saya itu selalu menyarankan Mbak Ciblek, suami itu kalau pengen punya istri awet jangan menikah dengan yang cantik, tapi menikahlah dengan yang jelek. Karena secantik apapun ketika muda, tuanya mesti elek. Lah kalau dari muda istrinya sudah jelek, insya Allah awet sampai tua tetap jelek. Contoh nih. Ora apa-apa. Sing penting elek kan, sing penting urip sehat, enten bolongane. Eleh bolong po. Rupamu blek bolong. Nggih.
Cangkeme bolongane sedom. Ngertos sami kula mboten ngomong-ngomong napa nggih niku Gus Miftah sing sanjang piyambak. Berarti Gus Miftah niku wah jan pun ngertos bolongan. Alah cangkeme urung tau. Lah jenengan mikir Jarene doyok ya. lah doyok ora tau ngomong napa-napa jenengan sih berarti kan udah tahu bolongan saya ya. Nyong si orang anang enek, Blek. Nyong orang anang enek. Kenapa? Gus Miftah kan jare nyong. Ah, jarene doyok Oh kok. jare Rika lah bobok lah. Masa ya inyong nguntal bekasnya doyok. Nggih mboten menapa-napa kula siap. Halah matamu siap. Gajel toh, gajel. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tugas menungso menika nggawe cerita. Cerita yang akan dikenang oleh generasi berikutnya itu adalah cerita yang baik. Kulo sowan malam hari ini dalam rangka membuat cerita. Pak Pamuji nggawe cerita untuk Cilacap 10 tahun. Kau ikut pengajian lagi mau nyalek Pak? Iya, enggak. Nah, biasanya saya itu sekarang curiga kok ada orang mendadak gerapiak, mendadak sumeh, jangan-jangan caleg. Kok ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Nah, biasanya begitu ya. Kalau ciblek mendadak ikut pengajian, jangan-jangan sudah mau mati. Gitu. Amin. Ya no mintoni apa? Mintone. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan ciblek masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Bos, kula sing kepengen urip. Nah, lo sakdom. Lah, sen wis ngerti mbok anu Bos. Jadi doyok ya. Kena. Cerita yang baik ini yang perlu kita buat. Maka hari ini adik-adik yang muda membuat cerita itu melalui apa Pak? Melalui medsos. Semuanya punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok. Cerita yang kita posting di media sosial akan menjadi jejak digital yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Kalau dulu Bung Karno meninggalkan jejak dengan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dengan panitia tim pembuat Pancasila meninggalkan jejak dengan membuat Pancasila, merumuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Pertanyaannya adalah, generasi muda hari ini, begitu banyak yang kamu posting di media sosialmu akan menjadi jejak digital yang akan dikenang oleh anak dan cucumu. Maka sederhana saja, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Pemimpin ada pertanggungjawaban, rakyat pun juga akan ada pertanggungjawaban, termasuk orang yang menggunakan medsos juga akan ada pertanggungjawaban. Makanya dalam Yasin Allah mengatakan, satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Jangan kamu anggap sepele nak, postinganmu akan menjadi jejak digital. Saya hitung-hitung begini, analisa medsos saya. Ternyata antara Facebook, Instagram sama TikTok itu mempunyai user yang berbeda. TikTok itu generasi Z, rata-rata 25 tahun ke bawah, walaupun sekarang 40 juga banyak. 40 tahun Instagram, 50 tahun ke atas biasanya menggunakan Facebook. Makanya kemarin ada Mbak Ciblek, Jamaah Inyong, umurnya sudah tahun janda, nulis status di Facebook jam 11 malam. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Janda umur 60 tahun. Akhirnya saya komentari, ada Mbah, sinten Gus? Israel. Sudah tahun gula imam. Nah, dulu para musonif, para kiai, para masayikh, mereka meninggalkan jejak digitalnya dengan apa? Dengan kitab-kitab yang hari ini bisa kita baca. Sang Hujatul Islam umpamanya meninggalkan begitu banyak jejak dan asar yang bisa kita baca, seperti kitab Ihya. Ibnu Athaillah Sakandari meninggalkan asar seperti kitab Hikam. Pertanyaannya adalah, kita generasi muda mau ninggalin apa? Saya ketemu Pak Kiai Said, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama Pak Kiai Said itu sama-sama prof.
Kalau Pak Kiai Said itu profesor, Gus Miftah provokator. Nah, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa Kiai? Karena besok kalau kamu mati yang akan dibaca bukumu. Saya bilang kalau sekarang saya nggak perlu menulis buku Kiai. Kenapa? Karena besok kalau saya mati orang nggak perlu mencari buku saya, cukup membuka Google, membuka YouTube mencari nama Gus Miftah. Ciblek tahu? Gus Miftah itu mendapatkan penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam hal apa? 5 kategori. Salah satunya apa? Silet British yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk bokongnya gambarnya Gus Miftah. Dan yang paling menjijikkan adalah mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Ini akan menjadi jejak digital, Pak. Sampai populernya saya, Pak Modi, ada Purel pemandu karaoke di Banjarmasin, dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Saking ngefansnya sama saya. Akhirnya juraganya video call sama saya angkat, Gus ini yang ngefans sama Gus Miftah. Mbak Purel dadanya ditato Gus Miftah. Bener Black, wis gawat deh Gus Miftah. Saya tanya, seger matamu seger? Untung aku lihatnya pakai kacamata hitam sehingga mataku mendelik tidak kelihatan. Saya tanya, Mbak itu kenapa kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kenapa harus ditato? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin karena cinta kita akan bersama di surga. Aku ngono. Saya bilang, tatomu bagus Nduk, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Untung bocah wayu sing tato, lak supaya ciblek ya aku mutah-mutah. Tolong dong Gus, saya ditato. Nah, kok apa nih? Orang di susu begaya Black. Nah, ngerti kok ya. Pak Kiai primen iki Pak Kiai. Apal banget. Seluruh badan saya kok apal. Tapi aku bangga loh Mas Doyok, aku bangga. Seorang Gus Miftah apal seluruh badanku. Lah cangkemmu. Bolongane sedom ora duwe susu bareng. Ya tak rabek kayak karo asistenku kapok lho kowe. Ya siap. Oh siap. Kuwi Ndre rabine Ndre iki lho Ndre, ciblek Ndre. Lumayan lho, bujang ting-ting. Nggih. Iya. Kula nggih prawan ting-ting. Alah Andri rabi karo ciblek yo Andri so modar dhisik. Kakek ngene. Bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Nah, kok yo kene ketemu ciblek ki yo ngopo iki mau aku. Jan. Sengaja ya kamu datang ya. Iya dong. Kamu kangen sama aku ya. Iyalah, masa sih? Ya iya. Apa namanya? Aku kan ngefans juga. Terus sama yang kamu tato apanya? Ya apa dong, aku manut. Gus, ikan hiu makan dinamit. Cakep. Ayo kita merit. Ih. Masuk. Ana beli triplek ngombene susu. Apa? Ciblek abapmu mambu. Men lah. Men elek banget. Men. Orang mesra men. Aku suka pasrah. Anak triplek minum susu. Apa? Anak ciblek pakai asu. Men yang. Men mana? Sing penting asune Gus Miftah ya ora. Asune Gus Miftah keprimen. Mau disuapin apa Gus? Enggak. Enggak. Ciblek tahu bedanya asu di Amerika sama asu di Indonesia? Oh iya beda. Bedanya apa? Kalau di Amerika kan kena di luar negeri. Enggak itu. Kalau di Indonesia kan di sini. Enggak. Apa? Kalau asu di Amerika itu seperti teman. Kalau teman di Indonesia seperti asu.
begitu ya. Begitu. Makanya saya kemarin bilang, kalau kamu pengen menjelek-jelekkan saya, nggak usah cari kepada siapa-siapa. Kamu cukup tanya teman saya, karena teman saya paling pintar menjelek-jelekkan saya. Itu banyak kan terjadi di kota-kota besar. Ya sing ngelek-ngelek si ciblek ya paling si doyok kayak gitu. Belajar apa dong? Apa yok? Ora kapok. Yo cangkemmu merongos yok. Nah, para pejuang bangsa itu kemudian bisa menjadi orang hebat karena ada 6 semangat yang kemudian mereka pelihara, mereka jaga. Apa semangat itu? Yang pertama semangat i'tiqadiyah, yang kedua ta'budiyah, yang ketiga akhlakiyah, yang keempat akliyah, yang kelima usrawiyah, dan yang keenam ijtimaiyah. 6 ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum membahas 6 ini, yuk selawatan dulu yuk. Santai le, tak sangoni le, santai wae, Kiai sugih kok. Allah ki adil loh Pak Pamuji. Ngerti aku pengajian di Cilacap, amplopnya cilik. Besok pagi saya diundang sama Pak Prabowo, amplopnya gede. Oh, iso nggih tombo. Diundang cah Cilacap ya murah, ditawar. Dirampok ciblek, pas. Kopine sangit, iki yang ngono. Kiai ning ganteng tutupe pink, halah menjijikkan. Masa pink kayak kiai ya kan jijik ya. Yo, minta selawat apa? Apa? Oh, anak soleh. Ciblek mau selawat apa? Oh, nemen lagu Gilga. Ngomong miring apa jengking? Aku suka jengking. Yalah, jengking apa? Le selawat apa le sing apik le? Sing lagi ngetren apa lagi ngetren? Minta apa? Minta apa? Apa? Gus. Kelebus. Iki ngundang Gus Miftah apa di Kempot to, cok lho. Kelebus ki lho. Wis selawat persatuane Gus Miftah dhisik ya. NU Muhammadiyah. Iki siir nggih wong NU dhisik. Ya tetep cangkem NU kabeh. Wah, kaos apik temen ya. Oh. Presiden para pendosa. Gus Miftah. Rakyatnya siapa? Doyok sama ciblek. Bapak NU Ibu Mus Limet seratenanan blas. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansora Gose. Corona bapak kok. Kamu gak usah terlalu semangat, amplopmu gak jelas. Sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Sabar, sabar. Tak dongake bocah-bocah hadroh besok semuanya punya istri cantik seperti ciblek. Amin. Amin. Lumayan. Kalau kamu dina, halah anak hadroh modalnya cuma sarung, kamu jawab jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya ya cilik. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Kang berkat bae sing dipikir. Pilih berkat apa rahmat? Rahmat apa berkat? Ya berkat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Panitia ini siap-siap. Mana panitia infak katanya mau bangun musola. Kotak.
Ya sini aku nyumbang, kotak. Aku nyumbang nggak apa-apa, bangun musola. Kotaknya di atas, di panggung. Kotaknya mana kotaknya? Dibagi. Loh panitia ini siap-siap ya. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Orang siap panitianya keberima. Siap. Ayo panitia ada yang ke atas. Ya aku nyumbang. Sugih oke ya ini. Kiai ini Pak Pamuji. Sugih kiai ini Prabowo. Kak mendute nyong. Apa? Mana infaknya? Ibu-ibu kalau di dompetnya ada 100.000, ada 50.000, ada 1.000. Nanti kotak infak datang. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Delok kunyuk kebun binatang sangune 1.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Berarti jenengan luwih ngajeni kiai apa kunyuk? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop. Udah, pengajian amplop ora jelas. Dirampok. Ya sana. Mbok itu Pak Bupati itu lu mau nyumbang 10 miliar. Bangkrut 10 miliar. Nah, apa? Nunggu bensin. Engko tak takoni. Kendri takon ndre. Kaose Gus Miftah kendri. Lah takon sing apik. Iki kaose Gus Miftah ya. Wah, kok apik wong asline? Aku ya iya Mas. Halah handi kok ngono iya iki lho. Cangkeme kok tangi gambare Gus Miftah asu kok cibleki. Ih, saiki iki lho. Kok tangi gambare Gus Miftah. Lah nggih mboten ketemu anu sebelah mriko, jerono ora jaban. Jal deleng. Ya mengko. Ya mengko. Ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabibillah. Ulangi. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. sedherek kita sedaya jalar estria nem lentua mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga. Mumpung urip padha ilinga golek sangu
sangulungo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jujukane mlebu guwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah diuruki diambyang-ambyang diuruki disiram kembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan semua tangan diangkat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salat
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. bocah cilik diulang ngaji sesoyen gede dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan semua tangan diangkat salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sallallahu alaihi. Minum kopi rasanya nikmat, beli kecap di tengah kota, mari ngaji dan bersolawat dari Cilacap untuk Indonesia, amin. Mari ngaji dan bersolawat dari Cilacap untuk Indonesia, amin. Ciblek saking gawe siir siji kayak mau mesti bayar gawe siir. Apa saya? Ya terserah kayak tadi. Gedang kluthuk, gedang kapokan, turu bengkuk ora katokan, nandur kentang campur kedele, nganggo kutang keton budele. Oh tenanan malah. Lah kepripun Gus? Kabupaten Cilacap Grawuan Gus Miftah. Amin. Mantan bupati nih lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Nambah Pak Toto. Kula nggih siap. Iya. Siap iki. Men ora kapikiran jadi ngene gelem. Kabupaten Cilacap ngundang Gus Miftah, Bupati Pamuji lumayan gagah. Ana ratining dhuwur triplek, Pamuji rabi karo ciblek. Amin. Seneng banget ciblek ya. Ciblek rabi karo Pak Pamuji ya anugerah, Pak Masuk. Pamuji ya musibah. Masuk, kejel toh, kejel. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Nang rapi blek, kandangane sing ora rapi. Dolan ning sawah dus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaluk diajari ngaji. Ciblek maning. Diajari ngaji. Apa blek maning? Awan-awan aja mangan gedang, sebab gedang tuwe kerasimin. Jadi perawan aja ngenyek bujang, sebab bujang nambahi vitamin. Dayak. Dayak. Ora bisa keprimen. Yang pas pelajaran gue ora mangkat Gus. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep
Semarang kaline butek sing disayang matane. Maning-maning sing gawe ciblek apik. Maning. Ah, maksud sih. Iya. Ya ampun. Aku juga mau dong. Santet meteng kowe malah. Sepikul cengkol, sepikul jeruk, mlakune ngekul, kapotan turi-turi putih. Ah? Tisu Gus, tisu, tisu. Lah ya ampun. Tisu Gus. Tisune tak benahi nggo ngesuk. Berkah amin. Ganjel toh, ganjel. Aku takut nanti malam aku mimpi dia. Iya ampun. Aku Zizi. Ih, jangan jijik, aku kan bukan jijik. Ya Allah, ketemu pancola awas ciblek. Nggih, Ciblek ketemu sekarang anaknya Bira. saya nanya satu. Nanya satu, Gus, orang nggih. meteng maning ngapa? Botan. Mau bolongannya sedom ya. Lan jangan guna paliki kok. Ya Allah, wong ciblek ya ngelahirke ora dari bawah, mutah. Metu kayu ini. Mutah. Jenengan sing anu nggih. Alah matamu. Baik sing nunggoni maksudnya. Oh bayinya doyok. Pas kulo. Oh begitu lahir bayinya langsung kumisen kayak doyok. Apa kucing lah? Pak Pamuji lho, uripe ayem rapi karo ciblek langsung mangan onde-onde. Pak Pamuji kalau makan onde-onde tak kasih tahu sarannya yang paling enak. Carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak itu, Pak. Ya. Gampang. Jumlah wijene onde-onde itu jumlahnya sama dengan kumisnya doyok. Kalau nggak percaya saya ngitung wijene, kowe ngitung kumisnya doyok kayak Aja lah. ya Allah, kumis agak lengan kayak dia. Gus, Nggih. onde-onde dirawun maning. Apa? Onde-onde dirawun maning. Onde-onde dirawuh mani, terus Aku ngenteni jenengan pirang tahun maning. Masuk. masuk. Masuk, kajal kau, kajal. Masuk Pak Eko. Ya Allah. Sorry Black, kalau jodoh pasti ketemu. Oh iya. Kalau tidak jodoh pasti bertamu. Ya, nggak apa-apa. 6 hal semangat pahlawan. Ini saya sampaikan supaya anak-anak muda Cilacap mempunyai semangat yang sama dengan para pahlawan. Amin. Amin. Jadi kita hari ini mengisi kemerdekaan dengan semangat pahlawan. Engko tak takoni jeneng pahlawan iso tak kayak duit. Oh, pira-pira wani. Oke. Malah kancane Samsudin, heeh tenan. Ditakoni malah kamu nanya. Bisa ciblek ya. Tuh Ning alam- jajannya. Besok ciblek, besok ini di alam kubur ditanya sama mungkar nakir, ciblek man rabbuka, kamu tanya-tanya giyebuk cangkemmu blek, digiyebuk delang gelundung malaikatnya bengok cuaks. Lontrong. Pelan-pelan Pak sopir. Yang pertama, para pahlawan itu mempunyai semangat iktikadiyah. Iktikad. Saya kalau ngomong iktikad ini ingat Deddy Corbuzier, si botak dari Gua Hantu. Dulu Pak Pamuji, Mas Deddy itu bertanya kepada saya soal konsep keimanan. Dia tanya begini, Gus, iman itu apa? Ternyata ada jawaban menarik dari kitab Jawahirul Kalamiyah. Ma huwal iman? Al imanu huwa an na'taqida annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu apa? Meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Nah, para pahlawan
mempunyai itikad yang luar biasa. Mereka berjuang atas nama Allah, mereka berjuang diawasi oleh Allah, dan mereka berjuang bersama Allah. Kalau enggak itu berat. Makanya kenapa di pembukaan ada bahasa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Yang ngapal undang-undang dasar tak kasih uang 300.000. Ayo undang-undang dasar, ayo maju. Ayo maju. Kalau kamu hafal. Maju Mas, maju. Ayo, saya ngomong tenane maju gini, tak kasih uang. Tapi harus hafal undang-undang dasar. Oh, orang mungkin apa cah goblok kayak kie. Ayo, siapa yang hafal? Yang hafal undang-undang dasar. Sekarang jarang Pak, lupa. Pancasila banyak yang nggak hafal, undang-undang banyak yang nggak hafal. Undang-undang dasar 300.000. Ayo Mbak Eka sini, Mbak Eka sini. Ayo. Sini Dok. Harus hafal undang-undang dasar. Buktikan Cilacap orang-orang hebat. Ayo. Dikasih jalan, dikasih jalan. Sini Dok. Cek. Apa? Sini Dok, sini. Suruh naik Gus. Ya, situ aja nggak apa-apa. Namanya siapa sayang? Namanya Alfa. Ngomong apa kamu ya? Pelan-pelan. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Alfa. Oh Alfa. Nggih. Alfa. Kok belum sudah Alfa? Alfa kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Istrinya doyok. Alah. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Alfa? Pengen jadi enggak. Apa? Akmil. Akmil. Akmil, Akademi Militer. Kamu pengen jadi tentara? Insya Allah pengen. Ya kemarin tetangga saya daftar angkatan laut, nggak diterima gara-gara nggak bisa berenang. Dia marah. Ya saya protes, kenapa tetangga saya diterima angkatan udara padahal nggak bisa terbang. Cangkeme ampun. Tapi kalau kamu mau jadi akmil, giginya harus bagus. Santrinya Gus Miftah kemarin ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Saya protes, Pak kenapa ditolak giginya jelek Gus? Pak tentara ingat, besok tentara itu tugasnya perang, tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Bilang. Ayo Alfa. Undang-undang dasar 1945 tak siapin duitnya 300.000. Ayo Pak. Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan semangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia, bukan suatu pemerintahan, suatu pemerintah. Suatu pemerintah negara Republik Indonesia. Enggak pakai republik, suatu pemerintah negara Indonesia. Suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan negara kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ayo, dikit lagi. Yang terbentuk dikit lagi Nduk. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, yang terbentuk dalam susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tepuk tangan Indonesia. untuk Alfa. Gitu dong, pemuda itu begitu. Wis tambahi ra 300, 500. Keren. Saya seneng dengan pemudi-pemudi gini. Ya, tak doakan kamu jadi akmil ya, Nduk ya. Nggih, amin. Tuh, tapi kalau jadi akmil jangan mantungi bojone. Kowe ngapa ya? Aku bae, kasilah. Melu-melu boy tangannya. Ya, Mbak Alfa tak kasih sendiri, jangan lewat dia nanti hilang. Nah, 500.000. Matur nuwun, Gus. Semoga kamu punya suami kayak Doyok ya. Amin. Mboten lah. Mboten. Kalau kamu kayak nanti dulu ditanya dulu. Kamu pilih suami kayak apa? Kayak dia, kayak Doyok, apa kayak Gus Miftah? Kayak Gus Miftah. Iya. Sorry Ayak ya, Kayak sorry. nyung ya lah. Gua memperbaiki keturunan. Engkau ya pada merungus. Ya Allah. Merongos. Ya makasih Mbak Alfa ya. Nggih. Semoga kamu nanti malam ini tidak mimpi Doyok ya. Itu dong, anak-anak muda tuh keren gitu loh. Tepuk tangan tuh anak-anak Cilacap. Ya Papa Muji ya. Sekarang tuh kadang-kadang Pancasila aja nggak hafal loh. Kemarin saya tanya di Cilacap bagian mana itu sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama Pak Wakil Presiden? Amar Ma'ruf nyambi mungkar lagi keprimen. Mumet dah sinyong. Gampang, uang saya masih banyak. Ya ini Prabowo, kayak ini Pak Presiden ya sugih ya. Yang sering undang saya kasih Pak Prabowo sekarang Pak. Tiap hari diundang dan amplopnya dolar. Orang kayak ini Cilacap. Sidik duitnya lecek. Kayak ini Ciblek. Tapi kan aku cinta Cilacap, cinta Ciblek, ngapaan? Arab GR. Percayalah wahai orang Cilacap, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tahu, sering neng kolam nguyuh kok hangat kayak gini. Iktikadiyah. Maka para pahlawan dulu mempunyai keyakinan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Maka mereka merelakan tidak hanya banting tulang peras keringat, tetapi mereka juga mengkorbankan tidak hanya darah bahkan nyawanya. Orang diwedile, Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang, nggak sampai 50 tahun kok, 39 tahun, tetapi jasanya seperti itu dikenang sepanjang zaman. Artinya apa? Kebaikan seseorang tidak ditentukan seberapa panjang usia yang dimiliki, tetapi seberapa manfaat yang diberikan kepada kemanusiaan. Dikenang oleh Jenderal Sudirman. Padahal umurnya nggak panjang. Anaknya Mbah Hasim As'ari, Mbah Wahid Hasim, usianya itu hanya 39 tahun, bapaknya Gus Dur. Tetapi namanya harum. Kenapa? Ada nilai manfaat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya iktikad, keyakinan. Bulan Suro ini adalah bulan iktikad. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang Allah ijabah terjadi di bulan Muharram. Makanya konco-koncoku ini lek saiki le. Mumpung ini masih bulan Muharram, tambahi iktikadnya, tambahi keyakinannya bahwa satu-satunya pemberi solusi itu adalah Allah. Satu-satunya jalan keluar itu adalah Allah. Gus Miftah sering mengatakan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Iktikad iki lho. Kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih leher Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai iktikad, ini benar perintah Allah. Dia meyakini melalui dalam hatinya, tidak hanya akalnya. Keyakinan Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Artinya apa? Gak mungkin perintah Allah itu sia-sia. Lah, kita hari ini yang doanya belum banyak diijabah oleh Allah, barangkali iktikadnya yang kurang. Orang yakin. Bagaimana ngurus bangsa dengan nasib kita sendiri saja kadang-kadang tidak yakin. Mas, kenapa kamu gak berani menikah?
Saya belum punya pekerjaan tetap Gus, Anda salah. Saya belum punya gaji tetap Gus, Anda salah. Bola balik Gus Miftah ngomong, segeralah menikah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Kalau barokahnya kebuka, jalan bayinya pasti kebuka. Aja buka ciblek sadom. Itikot itu loh Pak, yang susah itu. Coba kayak calon-calon pemimpin hari ini, mereka nggak percaya diri, karena mereka nggak percaya diri, nggak punya itikot. Mau nyalon jadi DPR, nyuap rakyat, ngamplopi rakyat. Makanya jangan kaget, dulu Pak Pamuji di Semarang ada caleg membuat amplop 80 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk nyuap rakyat. Delalah ketangkap sama KPK. Saya tersinggung sebagai rakyat. Kenapa? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Padahal mohon maaf, saya kemarin dari Purwokerto di Gang Sadar, telembok paling murah sak jam 200.000. Ya apal kan nyong kayak ini telembok. Apa? Cucukna kan Rika tamu reguler. Kamu tahu telembok itu pekerjaannya apa? Jualan kerotok. Apa kayak kerotok makan manok ke siapa? Doyok. Telembok yang paling murah sejam 200.000. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Berarti mahal telembok apa mahal suara rakyat? Telembok hidup, telembok. Orang yang mau jadi pejabat, jadi DPR nyuap. Kenapa? Karena dia tidak punya etikot yang baik. Makanya nyuap. Pada kita itu sekarang udah nggak laku Pak Pamuji. Kok dalil ar-rasi wal murtasi finar, yang nyuap dan disuap sama-sama di neraka. Wes rapayu Pak. Orang nggak takut. Yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka, nggak takut. Ayo Ciblek pilih mana, nyogok apa disogok? Disogok. Saya dulu itu belajar etikot panjang Mbak prosesnya. Ini teman-teman ya, anak-anak muda yang mungkin masih galau dengan masa depannya, tak kasih tahu nak. Saya itu tahun 2009 belum punya motor. 2009 saya ngaji ngalor ngidul pasti pakai motor mertua saya. Saya beli motor pertama kali tahun 2010 kredit Vario dengan uang muka 5 juta. Setiap kali motornya disetater bunyinya didit uang motor kreditan. 2010 Bu. Sampai kemudian saya itu tertampar dengan kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia Allah jamin, masih kita kejar. Akhirat gak ada jaminan, gak pernah kita kejar. Makanya kemudian saya bilang apa? Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikan segalanya, tapi ibadahmu semaunya. Maka disitulah Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita Pak ngejar dunia, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi lupa kita mengejar rezeki, tapi lupa dengan sang pemberi rezeki, kan goblok. Yang punya kopi katakanlah saya, kamu ngejar kopinya melupakan saya. Kita mengejar rezeki sana kemari, tapi lupa dengan sang pembawa rezeki. Padahal diingatkan asyakku fir rizki asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Coba dijawab Bapak Ibu, kita hidup di dunia itu karena kemauan kita atau karena diundang sama Allah?
Karena kemauan kita atau diundang oleh Allah? Diundang le, bukan kemauan kita. Kemauan orang tua Gus. Halah, siapa yang bilang? Sekarang banyak orang menikah beneran di hotel mewah, kamarnya bagus, kelon orang meteng-meteng. Anak SMA di pinggir lapangan jadi. Loh, orang masalah mandul le. Ujiannya orang menikah itu kadang-kadang apa? Sudah menikah bertahun-tahun, istrinya nggak hamil-hamil. Anak SMA nonton wayang, sak sarung sikile papat dadi. Apa? Loh, doanya main meteng. Meteng itu nggak perlu doa, kamu nikah latihan meteng. Orang nikah kok meteng. Kayak dirimu, orang rabi malam Jumat nulis status ning WA. Malam sunah Rasul. Ke urung rabi nggawe status malam sunah Rasul ki karo sapa, Cuk? Mosok sunah Rasul karo sabun. Malah kalau uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan lamaran goblok sabunan nggak punya etiket rabi nggak berani. Kalau saya dulu Pak Muji nikah itu nggak punya apa-apa. Sepanjang saya kuliah yang nggak satu kelas yang nggak punya pacar cuman saya jomblo bukan karena saya nggak laku tapi karena memang nggak ada yang mau. Pulau ben kere Pak Kiai, jadi nggak ada yang mau sama saya. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah telat. Bokar mindo matane, sorry mas saya setia, saya tidak akan menikah lagi kecuali kepepet. Gak berani saya Pak Muji menikah lagi? Haram mungkin. Bosak gagah-gagah bupati nggak mungkin bisa mengalahkan seorang istri, betul? Wong wedok dilawan. Orang balang sendal sak pinter-pinter kiai dikitak bojone goblok dadak. Inyong bae curhat matane curhat. Aku nggak curhat tapi itu fakta. Kemarin saya bilang Pak Mamuji, delalah ya. Semua judul film yang horor itu pasti bintang filmnya perempuan. Coba dilihat, Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel, Kuntilanak, Susana, Sundel Bolong, Suster Ngesot cewek kabeh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah gak mungkin laki-laki bisa menang Pak. Tapi kalau film yang lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Nupin cowok, Tom and Jerry cowok, Dono Kasino Indro cowok, Shinchan, Mr. Bean cowok, Popeye cowok, Scooby-Doo cowok, Unyil cowok, Pak Raden cowok, Doyok cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah Mbok Papa Muji mbiyen dadi bupati tetap kalah karo bojo. Ning kantor yo galak, ning omah iya mama. Ning kantor ya kayak macan, ning omah ya kayak kucing. Kalau saya itu sebenarnya nggak takut sama istri, menghargai. Wedi matane itu benar. Tapi saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera.
dideleng bojone nyong ya modar ya. Ya, sing jomblo-jomblo selawatan meneh yuk. Ayo Le, selawatan ditinggal rapi versi selawat. Flashnya semuanya dihidupkan yuk. Kita buat Cilacap bersinar malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo merdeka tenanan iki. Ayo semuanya. Wes pokoknya bersatu. Kita bersatu semuanya. Apapun besok tahun politik kita berbeda pendapat, beda pilihan, beda capres, beda pilihan gubernur, beda caleg, beda parpol, semuanya akur. Setuju? Pemilu 5 tahun sekali, tapi kita seduluran selawase. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat, semuanya diangkat. Ayo, belum semuanya. Yang ngangkat flash temannya Gus Miftah, yang nggak ngangkat flash kancane Ciblek. Belum ngangkat kok Gus. Ngangkat apa? Matinya di lampu apa ya? Matinya di lampu. Lampunya dimatikan. Oh ya, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa ikut panitianya pateni baik. Semuanya diangkat yang tinggi. Sana mana Mas sana? Sana mana? Nanti semuanya digoyangkan bareng-bareng ke timur ya. Yuk, sekali lagi diangkat yang tinggi. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca ado karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali. Ayo ngambiar bareng-bareng si asli nih. Atiku rasane lara, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis getih eloku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal
waghfir lana ma madha ya wasi'al karam huwal habib ladhi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muktahimin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Lanjut. Kowe jam 1 ya. Pokoknya telah cangkem. Apa Bu? Lanjut. Sampai jam berapa Bu? Mata. Tambahin mata nih nyong dirampok ya. Tambahin. Demi cintaku padamu. Sekali-kali. Apa Bu? Mumpung nang Cilacap, yang bilang Nusa Kambangan siapa? Yang nomor 2, yang pertama etikot, yang kedua semangat 17-an ini nopo? Semangat ta'abudiyah. Banyak pahlawan nasional yang hadir di negara kita karena memiliki ibadah yang bagus. Ayo dicontoh ibadahnya. Kalau hari ini kita merasa hidup kita tidak pantas, mungkin ibadah kita yang kurang pas. Maka masih ingat quote-nya Gus Miftah apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. La uripe kuwi urung pantes, sing salah awake dhewe mergo amale durung pantes. Mila dandani alon-alon. Maka kita melihat Jenderal Sudirman ibadahi apik. Bahkan konon Jenderal Sudirman itu jimatnya 3. Yang pertama gentong, kemudian yang kedua tasbih, dan yang ketiga adalah sholat tepat waktu. Pertama gentong, Jenderal Sudirman selalu menjaga kesuciannya. Setiap kali batal wudu, wes tanom jal, weh jangankan wudu, nguyuh berak cewek, nguyuh ning isor tiang listrik, tutul-tutul ke nganggo obat, nganggo obat. Kok primen nganggo obat? Obat tapi obat. Saya itu paling takut Pak Doyok berkait dengan kencing. Salah satu siksa kubur yang paling berat itu karena nguyuh ora cewok. Saya itu bisa membedakan yang nguyuh doyok apa ciblek, nggak perlu lihat orangnya, cukup dari suaranya. Sepeda, lah doyok sus, gitu. Lah ciblek yo. Tapi mboten Gus, pingin doyok pipis, nguyuh. Lah mboten ngerti teng mburi panggung pas tumut wayang Mas Guntur. Terus? Lah mudun jebule nguyuh teng dhuwur seng. Ning dhuwur apa? Nang dhuwur seng anu seng bekas tenggeteratat. Kok bisa? Kan luwih 3 napa gangsal. Lah teng doyok anu ora ngerti langsung keblet nguyuh. Dadi monine tran. Gajel to. Lah kula tak takone lagi ngape yo berisik lagi nguyuh. Tang. Jane ora rampung-rampung, ki engko pisan maning tang. Gajel to. Lah sing kaya ciblek ya piyoh. Wis kegeden dalane. Kula wes. Aku kemarin dimarahi di Jakarta, Black. Gara-gara ada toilet perempuan saya masuk. Saya nggak tahu kalau perempuan, begitu keluar ada ibu-ibu. Anda nggak lihat ini toilet cewek? Saya nggak lihat Bu. Ini ngawur. Ini toilet cewek, kenapa Anda masuk? Langsung saya bilang ini juga untuk cewek Bu. Saya bilang begitu. Khusus. Siksa kubur itu Mas Takandani, yang paling berat itu salah satunya karena kencing tidak cebok. Makanya kenapa dulu Wali Songo itu membuat lagu judulnya Seluku-Seluku Batok. Itu tentang toharoh. Seluku-seluku batok, batok ela elo, siromo menyang Solo, leo lei
Sloku Bathoke ela elo sirama menyang Solo le oleh payung mutong majentit lolo bang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek odoe. Ini salahnya. Bukan yen urip golek duit, yen urip ayo ngibadah. Duit sing mau pikir. Ulangi. Majentit Lolo bang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip sregep ngibadah. duit maning kayak bocah atur pakai duitnya atur nih ketuane sing rupane paling mesake sapa sawer Niki doyok kiraine melas ya, Gus. anak adro jumlahnya berapa 12 kalau di Cilacap malam-malam beli apa telembok cangkem jajanannya apa di Cilacap kalau malam oh mendoan sakit aku cukup ya kakek ini kalau mendoan segini ya udah untuk beli bakmi ya kamu tahu bedanya soto sama siti kalau soto minyak putih siti ya mie ya putih goblok oh iya. Kamu udah nikah belum? Belum, umurmu berapa? 28. Ya, mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Ciblek ya. Amin. Ya, siapa tahu jodoh. Oh, kamu suka sama Alfa? Oh, beda. Kamu sama Alfa itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Ya udah, kamu tak doakan berjodoh. Dengan doyok. Udah sana minggat, jaluk boy. Doyok jaluk duit, nyoyok. Gini kok raine melasih banget. Nanti merongos kayak gue. Doyok, ngemrong sang teme. Makasih ya Yok ya. Ki anggar menurut ulama Apa? ki anggar mene 150 ki mene nang lawange swarga. 150 lawangnya swarga. Iya, denger Senen maning mlebung swarga. Berapa maning? Senen maning ki lah. Kemarin ada pelawak di Jawa Timur tak kasih 150 protes, pulang stroke. Ora sih apa ya? Niki boten stroke. Apa? Tapi niki kenging vertigo lho, Gus. Ciblek tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Ciblek tolong dicontohkan. Kepripun? Dicontohkan? Dicontohkan. Kula nate kan nyontok kados niku. Teng ngene kula. Lah teng Pak Lurah niku. Tapi jajal di jajal sebelah kanan. Nggih pinten gang 100 niku. Tekor. Ya nggak apa-apa. Kemarin ada pelawak minta 500, pulang gagal ginjal. Loh, gagal ginjal? Lu nggih mending gagal daripada jadi. Ape, tambahi ape. Matur nuwun. Jangan mending gagal nggih. Tapi biasanya penak seket nang ndi lawange? Teng jendela niki malah. Orang ini gendeng. Mboten. Teng jendela tembe ngintip. Benda setok, Gus.
Lah wingi ana manten anyar dadi meteng. Pripun? Meteng. Sing tukang gendenge nesu-nesu. Terus? Gara-garane sing wadon ngomong karo sing lanang. Mas, Inyong meteng. Lah keprimen? Lah kan Inyong pasrah. Pasrah sama siapa? Yang di atas. Tukang gendenge nesu-nesu. Orang ngeloni kok tanggung jawab keprimen? Yang di atas katanya. Lu jebule sing tukang gendeng nggih. Lagi jajan Aku kalau gendeng. ngomong yang di atas, Nggih. saya jadi ingat. Ada kiai jalan pagi-pagi. Nggih. Ada kiai jalan. Ada anak kecil naik pohon jambu, nggak pakai celana. Kiainya lewat, kamu turun, dikasih uang 50.000. Untuk apa kiai? Kamu beli celana. Naik jambu nggak pakai celana, nggak sopan. Pulang ketemu ibunya cerita, Bu, saya tadi naik pohon jambu nggak pakai celana, sama kiai dikasih uang 50.000. Besoknya gantian ibunya naik pohon jambu, nggak pakai celana. Ibunya mikir, lah anak kecil saja 50.000, apalagi saya ibunya, pasti 1 juta. Akhirnya kayaknya lewat, lihat ibunya langsung dipanggil, Bu turun, dikasih 5.000. Loh kok 5.000? Dia beli silet. Ya, yuk, aku harus manjat. Salah, malah ngelilipi. Ngelilipi keprimen. Ya orang ngelilipi wong anu jesilet. Ya brol kabeh. Rusak sisi Blek jan. Itu sama orang Arab kemarin di Jogja naik bis kota sama saya Blek. Orang Arab kan pakai jubah. Nggih. Makanya di Indonesia nggak harus pakai jubah. Wong tinggal di Cilacap nganggo jubah. Pekerjaannya menek wet pohon kelapa, golek degan nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro kan gitu. Lah ini ada orang Arab begitu masuk bis gak dapat kursi. Lah dia gandul kayak gie. Ada copet cewek masuk, dimasukin sakunya set, gak ada apa-apanya, malah megang sesuatu. Dipegang semakin lama semakin besar. Mau dilepas orang Arabnya bilang, ente lepas anak teriak. Gak dilepas-lepas. Oh, gak dilepas. Iya copet Arab. Oh. Melu-melu banget. Aku mau jadi copet Arab. Alah matamu. Nanti Gus Miftah yang penumpangnya. Nah, kenapa orang dalam kitab fikih itu semua kitab fikih hampir dimulai dengan babut toharoh? Karena ternyata kalau cara bersucinya tidak benar, maka ibadahnya juga tidak sah. Maka selain i'tiqadiyah, yang perlu didandani adalah ta'abudiyah. Yang dicontoh Jenderal Sudirman, setiap kali dengar adzan berangkat ke masjid. Kenapa perang gerilyanya Jenderal Sudirman berhasil? Karena hatinya ta'alluq billah, ibadah didandani. Orang kayak yang Cilacap ya krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan maning. Rampung tanggung. Nanggung itu payah. Mas, kalau pengen dapat istri yang cantik gampang. Subuh ning masjid, belajar jadi makmum yang baik, jadi imam yang baik, jaga sholat 5 waktunya. Ibu-ibu juga sama, kalau pengen mendapat menantu yang bagus gampang, silakan pergi ke masjid. Kok ada anak muda yang mau subuhan ning masjid, pantes dipek jadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua meh mati-mati. Kadang-kadang subuh, saya dulu Pak Pamuji gaweane adzan subuh selama 5 tahun. Saya istiqomah. Istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Saya dulu Mbak setiap subuh adzan. Lah saya ini yang Cilacap masjid-masjid keprimen, sing adzan tua-tua, sing adzan umur 70 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Cilacap habis adzan ada puji-pujian enggak? Kadang-kadang subuh-subuh pujiannya rapi belas. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, Inyong nyuwun ngapura sekatai dosa
inyong lan dosane bapak biyung inyong. Siapa sih makat inyong? Sing imami ya tua maning alam ya jengal kaidahum fi tadlil. Anak-anak muda itu kemana gitu loh kalau subuh le tak pengen bojomu ayu mangkat subuhan wis Allah ki seneng. Kamu tahu nggak kenapa subuh itu udaranya segar? Ternyata berkait dengan hadis sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua, isya dan subuh. Maka kenapa subuh itu udaranya segar? Karena subuh belum ada nafasnya orang munafik. Jawabannya itu atis apa? Diumai siapa? Oh cilikane diseneni. Kalau ada anak kecil masuk masjid dimarahi sama kiai ini sing goblok kiai ini. Ini generasi penerus malah dimarahi kemana? Orang tua itu egois. Anak kecil jangan ke masjid, nanti rame ganggu khusuknya orang tua. Kalau orang tua mikir ramenya anak ganggu khusuknya orang tua, anak juga mikir khusuknya orang tua ganggu ramenya anak. Betul? Anak rame itu lumrah. Wong Kanjeng Nabi bae salat gendong Hasan Husain kok. Saya dulu bisa ngimami salat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa berjanji, bukan karena belajar, tapi karena ikut bapak saya ke masjid. Bapak ngimami, saya ke masjid nutuk beduk, dieng. Bapak kaget. Akhirnya besok berangkat ke masjid lagi. Bapak pinter. Tutuke beduk didelik sama bapak, disembunyikan. Saya lari ke sana kemari nyari duduk beduk gak ketemu. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu iki tutuke. Ya anak kecil ya lumrah. Ini tak kasih rahasia satu ya. Ada satu hadis begini. Di dalam surga itu ada satu tempat yang paling menyenangkan. Cangkeme guyu bae kata panitia. Kemudian beduk. Bukan kemutan beduk, tutuke beduk. Ya padahal karo santrine Inyong Jawa Timur preman black ning doli. Pripun? Saking senenge karo NU, saya gowendut, wetenge ditato beduk. Saya tanya kenapa perut kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU Kiai. Itu tato beduk, iya. Pukulnya mana bawahnya? Tak cari mana. Di dalam surga itu ada satu tempat yang menyenangkan namanya Darul Faroh. Apa mas? Darul Faroh. Bukan Darul Nikmat. Darul Nikmat itu ya gang sadar goblok. Bukan Darul Nikmat, Darul Faroh. Itu rumah yang paling menyenangkan. Ketika Nabi ditanya Darul Faroh itu untuk siapa wahai Nabi? Darul Faroh itu diperuntukkan bagi siapapun yang membahagiakan anak kecil. Jadi kalau bisa anak kecil ke masjid itu malah dibahagiakan. Bila perlu belikan cilok, belikan cendol, belikan dawet supaya mereka menjadi generasi masjid. Orang tua egois. Nanti kalau di masjid yang tua terawih anak kecil mainan mercon Gus, ora apa-apa, namanya juga anak kecil. Saya dulu biasa bapak terawih saya mainan mercon dor, biasa anak kecil kok. Tapi ingat di Cilacap saya kasih fatwa, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama, nggak boleh. Bener jetor sih ya. Isan jeblok matane. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, nggak boleh. Kayak kemarin mahasiswa datang ke pondok saya, Gus boleh nggak saya menikah dengan anak sekolah? Saya jawab nggak boleh. Terus gimana? Nunggu pulang. Anak sekolah dirabi ke primen. Kadang-kadang kalau jadi kiai itu lucu pak, ya apalagi musim DM gini. DM-nya tuh aneh-aneh. Kayak kemarin Ciblek Ramadan ada yang DM saya begini. Gus mau tanya serius, apa hukumnya di siang hari bulan puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Ya Allah, ini
priwe takone ya. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Masuk. So, saya nggak setuju kalau orang tua melarang anak-anak kecil masuk masjid. Itu bagi saya justru melahirkan generasi masjid. Betul? Saya itu nggak setuju kok dilarang tidur di masjid. Ngapain? Ya tidur-tidur saja, yang penting menjaga kesucian. Nanti kalau adzan subuh nggak bangun gimana Gus? Ya gampang, sekalian disolatke. Repot amat. Kayak saya kemarin di mana itu, masuk masjid, toiletnya dikunci semua. Keprimen ya, alasannya nanti kalau malam ada maling ngising, ya tak mirip dapat pahala dari silite maling. Kenapa dilarang? Makanya sekarang Pak, orang mampir pom bensin lebih nyaman dibandingkan mampir masjid. Karena pom bensin WC-nya 24 jam, masjid ditutup, kan goblok. Saya mau sholat tahajud malam-malam mampir masjid dikunci, alasannya nanti takut ada maling masuk ngambil sound system. Saya bilang kalau ada maling masuk masjid seharusnya yang malu kita. Maling saja ke masjid, masa kita tidak? Kayak dulu kasus bulan Ramadan 2000 berapa itu, ada anjing masuk masjid, marah-marah, betul? Itu gimana anjingnya? Itu sindiran. Asu bae manjing masjid, masa wong Cilacap hora berarti kalah karo asu. Kayak kemarin viral Pak, anjing menikah pakai adat Jawa. Nah, kalau anjing menikah saya nggak ada urusan, tapi kalau menggunakan adat Jawa urusan dengan saya. Kenapa? Adat Jawa itu adat yang adiluhung, adat yang istimewa, jangan dihinakan untuk menikahkan anjing. Tapi itu juga sindiran bagi jomblo. Asuwe rabi, moso awakmu ora, berarti kalah karo asu. Asu rabi keprimen. Ya Allah, asu. Ini ada 6 baru bahas 2, satu lagi deh. Yang ketiga, semangat akhlakiyah. Hampir semua pahlawan meninggalkan akhlak-akhlak yang baik. Toto kromo, contoh Pangeran Diponegoro. Termasuk akhlak itu apa? Menghargai perbedaan. Allah menciptakan bangsa Indonesia itu ada 17.000 pulau. Mohon maaf, ada 17.000 pulau lebih, ada 1.700 suku bangsa, ada 736 bahasa, ada 6 agama. Berarti apa? Kita dituntut untuk menggunakan akhlak Pancasila yang mengakui perbedaan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Sekarang kalau ngomong perbedaan Pak, Jogja sama Cilacap ya wis beda, minimal dalam masalah bahasa. Kalau Jogja pakai O, Cilacap pakai A. Sego jadi sega, boto jadi bata. Kok kontal apa ya cangkem kontal cangkemnya bosok temen ya. Ya langka kontal. Enten Gus. Apa? Kontal ya enten. Jadi apa? Ya mencolot. Kemarin Black kan kalau dari Purworejo ke Kebumen itu melewatkan rame-rame ini Joko Tingkir ngombe dawet. Itu penghinaan kepada Joko Tingkir. Masa Joko Tingkir ngombe dawet? Loh, itu justru lagu itu melestarikan kearifan lokal. Lagian kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu benar, karena waktu Joko Tingkir adanya cuma degan kopi sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mixui, itu salah. Zaman Joko Tingkir belum ada mixui. Kalau ngombe dawet dikira penistaan, berarti kamu menghina bakul dawet se-Indonesia. Lah ini ada bakul dawet dari Purworejo ke Kebumen di atas jembatan Butuh Pak Pamuji. Namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Jembatan Butuh. Apa Bos? Jembut. Cangkem.
singkat. Termasuk akhlakiyah itu apa? Menghargai perbedaan. Ayo toleh, saya ingin ini wae yo. Saya dengan Pak Pamuji beda pilihan. Yo ora apa-apa, itu bentuk dari akhlakiyah. Makanya dalam Al-Qur'an itu yang enggak boleh apa-apa, bercerai-berai, berbeda boleh kok. Makanya waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Beda itu biasa. Saya pakai baju hitam, Pak Pamuji putih, ya biasa-biasa saja. Wong saya juga punya alasan kok. Kenapa saya suka pakai hitam? Karena hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Oh, berarti nyan menganggene apa ireng? Ireng. Nah, anu duwene. Orang ganti. Ganjel toh, ganjel. Ganjilnya sedom. Yes, beda nggak apa-apa lah. Termasuk perbedaan bahasa. Ngulon titik ketemu Sunda, wis beda maning bahasane. Anak lagi lucu Mbak Ciblek, anak wong apa? Dolan ning kampungnya wong Sunda. Masuk kampungnya orang Sunda nginjak tembelek. Orang ngapaknya teriak, "Tai ini siapa kiye?" Nah, dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah ini masalah karena orang Cilacap sama orangnya Sunda itu kan beda. Kalau orang Cilacap orang itu udang, orang ngapak orang itu saya atau orang. Tai ini sama ya? Iya mah taina urang. Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ora percaya, masak taina orang gedene sakieu." Itu akhlakiyah. Masih ada akliyah, usrawiyah dan ijtimaiyah. Insya Allah akan disampaikan tahun depan. Yuk kita nyanyi lagu syukur dari Yakinku Teguh untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu.